Nomor 15, 16, 17. Barisan min 2, P, C, dan 7 merupakan barisan aritmatika. Aritmatika itu bedanya sama ya. Ingat, bedanya sama. Berarti suku pertamanya tahu, min 2, ini suku keempatnya tahu nih, 7. Jika jumlah suku kedua dan suku ke-8 barisan tersebut sama dengan K kali suku kelima, maka nilai K adalah, kamu boleh nyari P sama C-nya boleh, tapi sebenarnya nggak perlu. Atau boleh nyari A sama nyari B-nya juga boleh. Atau bisa langsung sih. Misalkan kalau tarik A sama B-nya dulu nih, ini kan berarti U4-nya tahu ya, kita kan dapat B-nya nih. U4-nya kan tahu ya. U4 itu kan berarti A ditambah 3B. Itu sama dengan 7. A-nya itu kan berarti min 2 ditambah 3B sama dengan 7. 3B-nya 9, dapat kan B-nya 3 kan. A-nya min 2, B-nya 3. Tuh dapat A sama B-nya. P sama C nggak usah kamu hitung, nggak apa-apa. Berikutnya kita ke soalnya nih. Jika jumlah suku kedua berarti U2 ditambah U8 itu sama dengan K kali U5. Nah, U2 itu kan A ditambah B ya. Sedangkan U8 itu A ditambah 7B sama dengan K dikali A ditambah berapa nih? 4B ya. Ini kan 2A ditambah 8B sama dengan K dikali A tambah 4B. Nah, ini kan kelipatan nih. Duanya kamu keluarin kan A ditambah 4B kan. Nah, ini K, A ditambah 4B. Ini kamu coret nih. Dapat K-nya. K-nya 2. Nah, makanya kan B-nya nggak efek kan. Kita cukup dari soalnya langsung dapat nilai K-nya. Tapi kalau kamu nyari U2-nya dulu boleh, U8-nya dulu boleh, U5-nya dulu boleh juga boleh. Karena kan dapat A sama B-nya kan udah dapat tuh. Tapi kalau mau langsung kayak gini juga lebih cepat. Bisa dipahamin? Bisa. Bisa, Kak. Sip. Nomor 16. Persamaan kuadrat 3x kuadrat ditambah m-2x ditambah 3 sama dengan 0. Memiliki akar kembar. Nah, syarat akar kembar itu apa? Syarat akar kembar itu jika diskriminannya sama dengan 0. Ingat, akar kembar itu jika diskriminannya sama dengan 0. Tuh. Diskriminan itu apa? B kuadrat min 4AC ya. Ya udah, berarti B kuadrat min 4 kali A kali C itu sama dengan 0. B kuadrat. M plus 2 kuadrat min 4 kali 3 kali 3 sama dengan 0. Boleh kamu kuadratin, jadi agak panjang, boleh kita akalin dikit nih. Ini kan 433 itu kan 36 ya. Kok 36? Ya 36 benar ya. Kita gunakan sifat yang ini, sifat pemfaktoran selisih kuadrat. Kita bisa gunakan A kuadrat min B kuadrat sama dengan 0 nih. Kok sama dengan 0? Sama dengan A plus B A min B. Sama dengan A plus B A min B. Bisa kita gunakan ini ya. Nah, tapi ingat dari sininya nih. 433 itu kan sama aja 36. Ini kan M plus 2 kuadrat min 6 kuadrat ya. Nah, baru ke sini. Ini bisa kita jadi M plus 2 ditambah 6 sama M plus 2 dikurang 6. Maka dapat M plus 8 sama M min 4. Ini kan berarti M-nya bisa min 8 yang untuk yang ini, M-nya bisa 4 untuk yang ini ya. M-nya min 8 atau M-nya 4. Karena M-nya positif nih, lebih dari 0, maka kita ambil yang 4. Yang C. Tuh. Bisa dipahamin? Atau kalau nggak kepikiran ke sini, ini bisa kamu kuadratin dulu, ntar difaktorin biasa yang 3 suku. Itu juga boleh. Kebayang ya? Atau ada yang mau tanyakan dulu?
Ya. Kok itu jadi M plus 2, Kak? Kok M plus 2 ya? Salah ya? Kenapa ya M plus 2 ya? Maaf, maaf, ini nggak teliti nih. M-2 ya? Nah, ini salah semua dong. Oh, berarti jawabannya salah nih. Ini berarti mana nih? Kita cek dulu, kita ulang lagi. Ini M-2, ini kenapa M yang hilang? M-2, -2, -2 ini berarti plus 4 ya. Plus 4 sama -8. Plus 4 -8 ini berarti -4 nih 8. Berarti kita ambil yang 8 ya. Oke, makasih. Yang E. Ada lagi yang mungkin saya salah tulis? Jelas semuanya atau ada yang masih bingung? Jelas, Kak. Oke, lanjut. Nomor 17. Misalkan A transpose adalah transpose matriks A. Jika matriks A-nya itu P20Q dan matriks B-nya itu 2114, sehingga A transpose kali B itu sama dengan 630-14. Maka nilai P min Q berapa? A transpose berarti kan tinggal kamu tuker nih ya. Yang diagonal satunya doang ini. Berarti kan ini bisa kita tulis P0 2 Q. Kamu kali sama B-nya. 2114 sama dengan 630-14. Nah, kita kan butuh ada P sama Q ya. Maka nggak perlu kamu kali semua. Kita cari yang ada hubungannya aja nih. P itu kan berarti ini baris 1 sama kolom 1 nih. Atau juga boleh baris 1 kali kolom 2. Boleh, mau pakai baris 1 kolom 1. Kan perkalian matriks itu kan baris kali kolom ya. Bisa pakai baris 1 kolom 2. Nah, saya pakai baris 1 kolom 1 aja. Berarti kan P kali 2, 2P ya. 2P ditambah 0 itu sama dengan 6 kan. Baris 1 kolom 1, 6 kan. Maka dapat nilai P-nya itu 3. Untuk Q-nya kita bisa gunakan baris 2 kolom 2 atau baris 2 kolom 1 atau baris 2 kolom 2. Saya pakainya baris 2 kolom 1 aja nih yang 0 nih, biar kecil ya. Berarti 2 kali 2 4 ditambah Q sama dengan 0, maka dapat Q-nya itu min 4. Maka P min Q berarti 3 dikurangi min 4. Itu berarti 7. Yang D. Tuh. Bisa dipahamin? Bisa, Kak. Oke, sip. Yang lainnya jelas atau ada yang masih bingung? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Lanjut. Wah, cepat nih. Sejam doang atau selesai. 18, 19. Jika solusi pertidaksamaan 3x min 5 mutlak kurang dari sama dengan 8 adalah C. X-nya itu antara C sampai D ya, maksudnya bacanya gitu ya. Manakah hubungannya benar antara kualitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan. Di mana nilai Q-nya 25, sedangkan nilai P-nya itu 2C plus 6D. Berarti kita cari dulu nih, hasil persamaan ini ya. Kita punya sifat mutlak nih. Kalau ada bentuk mutlak Fx mutlak kurang dari sama dengan K, ini kan bisa kita jabarin jadi Fx-nya itu antara min K sampai K ya. Nah, itu kalau yang kurang dari. Kalau yang lebih dari beda ya. Jadi jangan sampai kebalik ya. Kalau yang lebih dari mutlak, tapi ingat tuh untuk berlaku untuk konstanta. Saya di sini aja deh. Kalau ada Fx mutlak lebih dari K, ini ada dua hasil ya. Bisa Fx itu lebih dari K untuk Fx-nya syaratnya lebih dari sama dengan 0, atau Fx kurang dari min K. Ya nggak cukup ya. Jangan di sini deh. Bawahnya aja.
Pakai merah aja deh. Nah, jangan sampai kebalik dengan yang ini ya. Kalau ada fx mutlak lebih dari K, mau ada sama dengannya juga boleh, mau enggak juga boleh. Ada dua kemungkinan ya. Yang pertama itu fx-nya itu adalah lebih dari K untuk syaratnya apa? Fx lebih dari sama dengan 0. Dan juga atau fx-nya kurang dari min K. Itu syaratnya apa? Jika fx-nya kurang dari 0. Itu kalau ini konstanta ya. Tapi kalau ini fungsi yang lain beda lagi nanti. Tuh. Berarti untuk yang nomor 18 ini, berarti itu kan 3x min 5 kita hilangin mutlaknya ya. Berarti kan kita peroleh jadi 3x, kok merah sih. Nih jadi 3x min 5 antara min 8 sampai 8. Yang diinginkan kan tinggal X doang nih. Berarti ini tambah 5 semua nih, semua ruas. Min 8 kita tambah 5, itu berarti min 3 ya. Ini tinggal 3X. 8 tambah 5 itu jadi 13. Tuh. Terus habis itu kita bagi 3 semua. Kita bagi 3 semua. Berarti X-nya itu antara min 3 bagi 3 min 1. 13 bagi 3 ya 13/3. Berarti ini adalah C-nya, ini adalah D-nya. Masukin ke nilai P-nya. Maka nilai P itu kan 2C ditambah 6D ya. Berarti 2 kali min 1 ditambah 6 kali 13/3. Ini berarti min 2 ditambah 26. Berarti 24 tuh beda 1 tuh. Tapi masih besar nilai Q-nya yang A. Tuh. Bisa dipahamin? Bisa, Kak. Oke, berikutnya nomor 19. Nah, ini soal konsep ya berkaitan dengan himpunan. Daerah yang dihasil menyatakan himpunan, berarti dari sini kita bisa tentukan nih. A sama B ini kan digabung. Yang ini pasti A gabungan B dulu. Nah kan, A gabungan B dulu yang ini nih, yang bawah ya. Kemudian ini tapi dikurangi atau dipotong nilai ini irisan nih ya. Irisan ABC, irisan AC sama irisan B, atau bisa kamu kurangi sama himpunan C-nya aja. Kan namanya pengurangan himpunan kan cuma dikurangi sama yang sama aja kan. Nah, berarti langsung aja dikurangi C. Berarti A gabungan B kurangi C ada enggak nih? Nah, langsung ada ya. Tuh. Oh, irisan sih, gabungan kok kebalik. Ini gabungan ya, bukan irisan. Simbol gabungan A gabungan B irisan C. Tuh. Bisa dipahamin? Bisa, Bisa, Kak. Kak. Sip. Terakhir. 20. Jika 2 log 3 sama dengan M, maka 9 log 1/8 sama dengan... Nah, berarti ini kan udah paling sederhana nih. Ini kan 2 itu bilangan faktor paling sederhana ya sama 3 ya. Maka kita nggak usah rubah apa-apa di sini nih. Tinggal kita rubah yang ini. Supaya membentuk 2 log 3. Atau berhubungan dengan 2 log 3 lah. Nggak mesti 2 log 3 ya. Ini berarti 9 log 1/8. 9 itu kan 3 pangkat 2 ya. 1/8 kita bikin 2 pangkat. 2 pangkat min 3. Karena dia seper ya. Maka pangkatnya negatif. Kita punya sifat kalau pangkat logaritma di basis itu jadi seper. Kalau pangkat logaritma di numerus itu jadi kali ya. Maka jadi min 3/2 dikali 3 log 2. Di sini kan adanya 2 log 3 nih. 2 log 3 sama dengan M. Kalau dibalik gimana? Sifat ya, ada sifat kalau dibalik antara basis dan numerus, maka hasilnya jadi seper. Nah, ini jadi min 3/2 dikali seper M. Jadi min 3/2 M. Min 3/2 M yang
D. Tuh. Bisa dipahamin? Bisa, Kak. Oke, ada lagi yang mau tanyakan sebelum saya save nih?